choose device is reading to help. Coba ibu pengen kalian berikan contoh. Misalkan kalian selesai makan, bersendawa, maka ucapan apa? Kalau ngeliat teman lagi main-main di luar tiba-tiba kepluk jatuh, ucapan apa? Karena apa? Karena Allah yang berkehendak teman kalian jadi jatuh, ya. Terus atau kalian sendiri aja, kalian sendiri saat kalian mengalami bencana atau apa, maka biasakan ucapan Masya Allah, karena segala sesuatunya terhadap diri kita Allah yang berkehendak, ya. Terus sekarang ibu pengen kalian lihat semuanya ke depan, ada contoh tentang kalimat-kalimat thayyibah yang kalian nanti hafalkan. Bagaimana caranya, ya? Sekarang kita lihat dulu. Ya, ini sekarang kalian dengarkan. Wah, pelajarannya hari ini agak sulit ya. Iya, tadi aku sudah mengerti. Iya, aku juga. Wah, buset, lihat. Mainannya keren banget loh. Apa? Tunggu sekarang. Wah, gila banget. Lihat tuh. Ada apa? Ya iya, sampai segitunya. Pakai kata buset dan gila lagi. Aduh, Jadi kamu kenapa? aku dasar batu sialan. Tapi kok kata-katanya begitu? Kamu tahu tidak? Kata-kata yang kamu gunakan tadi tidak baik. Seharusnya kamu tidak boleh bicara seperti itu. Tidak baik bagaimana? Teman-temanku juga sudah biasa pakai kata-kata seperti itu. Tapi kan itu kata-kata yang kasar dan tidak berpahala. Kok pakai pahala segala? Iya, Dani. Ada kata-kata yang tidak hanya baik artinya, tapi jika diucapkan mendapat pahala. Kata-kata yang jika diucapkan mendapat pahala. Wah, enak dong. Ngomong saja bisa dapat pahala. Ayo Nadia, ajarkan aku dong. Boleh. Nah, dengarkan baik-baik ya. Muslim itu selalu ingat Allah dalam perbuatan perkataan. Bila memulai sesuatu yang baik, selalu mengucapkan Bismillah. Dan bila mengakhirinya,
kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Itu selalu ingat Allah dalam perbuatan perkataan. Bila kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita. Assalamualaikum anak-anak. Tentang materi BPI. Di awal tadi kita sudah menonton video Syamil dan Dodo ya. Nah, ada yang pernah mengalami seperti itu tidak? Semoga setelah kita menonton Syamil dan Dodo, kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, karena nanti selain menyenangkan hati juga mendapat pahala. Selanjutnya, kita simak materi tentang kalimat thayyibah. Subhanallah. Kalimat tasbih diucapkan ketika mendengar, melihat, dan merasakan kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita melihat petir, kita ucapkan Subhanallah. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika mendengar, melihat, atau merasakan kekaguman dan ketakjuban dari Allah yang terjadi dalam diri kita. Contohnya, saat melihat pelangi, kita ucapkan Masya Allah. Anak-anak, semangat untuk mengucapkan kalimat yang baik ya, karena kita akan mendapatkan hikmah ketika kita melafalkan kalimat thayyibah. 1. Kita mendapat pahala dari Allah. 2. Membuat kita dekat dengan Allah. 3. Akan dicintai Allah dan Rasul. 4. Akan mempertebal keimanan kepada Allah. Yuk anak-anak, kita simak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Subhanallah. Fokus pada kalimat ini, Subhanallah. Jika Anda temukan kalimat Subhanallah dalam bahasa Arab, terkhusus dalam Al-Quran atau dalam hadis, ini artinya kalimat yang dimunculkan, dihadirkan untuk menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang yang mengeluarkan kalimat yang tidak sesuai isinya dengan keagungan dan sifat Allah, maka Anda ucapkan Subhanallah. Sebaliknya jika ada kalimat-kalimat yang keluar karena ada sesuatu yang menghadirkan keindahan, takjub, ya, luar biasa, itu ucapkan Masya Allah. Jadi itu kan Masya Allah. Ya, Al-Surah 18 ya, dari ayat 33 sampai 35 itu posisi paling kiri di pertengahan. Ya, walaupun yang didapatkan jannataka, kunta Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya. Kalau Anda masuk ke kebun Anda yang rindang, yang tumbuhannya bagus-bagus, itu ucapkan Masya Allah, jangan sombong. Itu dialog antara seorang teman yang rendah hati dan kawannya yang kaya tapi sombong. Dia masuk ke kebunnya, dia katakan, nih punya saya nih, kebun ya, dan hebat daripada kamu, punya apa-apa, sama seperti saya. Maka temannya meluruskan, yang terbaik dia kalau masuk syukuri, ucapkan Masya Allah. La quwwata illa billah. Kamu gak bisa begitu karena Allah tidak menetapkan itu terjadi. Itu yang tepat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus-bagus, yang indah, ucapkan apa? Masya Allah. Nak di situ itu berarti takjub, nak takjub, dan berarti kalimat doa. Jadi kalau Anda datang ke puncak bisa, kemudian indah terbentang, Anda ucapkan Masya Allah, itu artinya Allah saya kagum dengan keindahan itu Allah tetapkan ini, dan mau menjadikan setiap saya kesini selalu indah seperti ini. Awas jangan salah tempat ya. Bapak itu punya anak, sulit diatur, berbantah terus sama aku masih kecil. Apa yang diucapkan? Masya Allah. Masuk semua tidak kenal kalau satu saja. Saya kan tidak tahu di sini. Baik.
Ya kalau subhanallah boleh. Ada orang berkata, ada orang berkata, oh punya anak ya. Ya turun jawaban subhan. Quran surah kedua ayat 115 posisi paling tinggi di pertengahan. Allah taala walad. Mereka berkata Allah punya anak. Subhanallah itu tidak ada. Tidak ada. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Jangan sampai tertukar ya antara penggunaan kalimat subhanallah dan kalimat masya Allah. Subhanallah yang berarti maha suci Allah seharusnya diucapkan ketika melihat atau mendengar keburukan atau hal tidak baik. Sementara masya Allah artinya itu terjadi atas kehendak Allah atau kita ucapkan saat melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita sudah selesai belajar kalimat thayyibah. Tinggal kita praktekkan dan amalkan dalam keseharian kita ya. Assalamualaikum, dadah. Kalian sudah mendengar ya kata-kata thayyibah. Ya di situ tadi ucapkan kalau subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Kalau masya Allah atas kehendak Allah. Jadi ingat kalau misalkan ada kata-kata contohnya nih, kalian melihat teman kalian yang gak bisa diam, teman kalian yang suka jahil sama kalian, kalian ucapkannya apa? Hah? Masya Allah. Nah, ada lagi kalau kalian punya adik kecil yang nggak bisa diam, itu kita ucapkan apa? Masya Allah. Kalau misalkan ada lagi kalian melihat sesuatu yang indah, contohnya kalian melihat gunung, kalian ucapkan apa? Astagfirullah. Kalau astagfirullah ucapan saat kita melakukan kesalahan baik. Sekarang ibu ada satu lagi cerita ya. Coba nanti ibu pengen tahu kalian apa yang harus kalian ucapkan setelah melihat video ini ya. Nah sobat, fenomena aneh kerap kali terjadi di dunia. Beberapa fenomena aneh pun terjadi tanpa bisa dicerna oleh akal manusia. Nah hanya itu saja, beberapa fenomena aneh pun sontak membuat warga terkejut dan heboh seperti fenomena aneh berikut ini. Langsung saja simak sampai habis ya. Pohon bergerak. Nah, beberapa waktu yang lalu, warga India dihebohkan dengan kemunculan tanaman aneh yang bisa bergerak sendiri. Bukan terlihat aneh, tanaman ini bisa bergerak dan berputar dengan sendirinya tanpa ada bantuan yang membuatnya bisa bergerak. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2016 silam, di mana salah seorang warga desa di India menemukan tanaman aneh itu di depan rumah. Warga tersebut awalnya kaget dengan tanaman kecil berjenis nimba ini berputar-putar tidak bergerak. Akibat fenomena aneh tersebut, warga sekitar berbondong-bondong melihat secara langsung tanaman yang bisa bergerak itu. Beberapa warga juga percaya dan menganggap bahwa tanaman ini bukanlah tanaman biasa, melainkan dipercaya sebagai tanaman keramat. Menurut kalian, apa penyebab tanaman tersebut bisa bergerak nih sob? Barusan kalian melihat tanaman yang tiba-tiba bergerak, ya, tiba-tiba bergerak yang di dalam tanah masih dalam tanah. Kira-kira itu apa yang harus kalian ucapkan saat melihat kejadian itu? Masya Allah. Karena artinya apa? Itu adalah kehendak dari Allah. Maka kita ucapkan Masya Allah. Ada
Patung hidup. Nah sobat, lagi-lagi di dia nih, terdapat hal aneh yang terjadi di mana terdapat patung Ganesha yang dapat meminum susu pemberian dari pengunjung kuil. Terlihat dalam video, patung Ganesha ini mampu meminum air susu dari sendok hingga habis. Air susu yang berada di sendok ini perlahan menghilang ketika sendok didekatkan ke mulut patung Ganesha. Meski terlihat tak masuk akal, namun pengunjung kuil menganggap ini adalah salah satu bentuk pemujaan mereka terhadap Dewa Ganesha menurut kepercayaan agama Hindu. Selain itu, warga lainnya menganggap hal ini hanya settingan semata. Patung yang mampu meminum susu tersebut dianggap bisa menyerap air ke dalam tubuh patung, dan beberapa lainnya juga menganggap susu sengaja ditumpahkan agar terlihat patung peminumnya. Nah, kalau yang barusan itu adalah patung. Patung itu dibuat oleh manusia. Patung itu dibuat manusia. Dan ini adalah kepercayaan orang Hindu. Itu adalah Tuhannya orang-orang Hindu. Nah, kalau kalian melihat fenomena seperti itu patut dipertanyakan. Jangan dulu membilang atau mengucapkan kata ghaibah. Karena apa? Karena ini adalah bisa jadi itu adalah perbuatan manusia, ya. Lain halnya dengan yang satu ini. Daun bergerak. Dan sobat, selain fenomena aneh pohon yang bisa bergerak, fenomena daun yang dapat bergerak juga sering terjadi dan dialami oleh para pendaki yang sedang naik gunung. Dalam sebuah video yang beredar memperlihatkan sebuah daun bergerak tanpa arah dengan sendirinya. Daun tersebut bergerak sendiri tanpa ada bantuan angin yang dia punya. Beberapa pendaki juga seringkali menganggap fenomena aneh ini ada hubungannya dengan hal mistis, karena di gunung hal yang tidak masuk akal seringkali terjadi. Namun jangan salah nih sob, ternyata fenomena daun yang bergerak ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Hal ini terjadi karena frekuensi resonansi tanaman diperbesar oleh angin yang tidak bisa kita rasakan. Atau penjelasan sederhananya adalah terdapat angin yang sangat lemah yang tidak terlihat dan tak dirasakan oleh manusia dan membuatnya bergerak tanpa alasan. Dan sobat, Untuk yang barusan dengan pohon bergerak-gerak seperti itu ada penjelasan ilmiahnya. Penjelasan ilmiah itu sebetulnya bukan karena mereka paham dengan tentang alam, tapi semuanya itu karena kehendak Allah. Maka ucapan Masya Allah. Paham? Coba kalau sekarang kalian sudah paham dengan kata-kata thayyibah, yang mana yang harus diucapkan saat melihat apa, ucapan apa, saat kejadian ini kalian ucapkan apa? Ibu mau kasih kalian satu lembar kerja kelompok, ya. Lembarannya ini. Kamu ucapkan di situnya tulis. Nah, kerjasama ya. Ini kelompok satu. Kelompok satu. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Jadi kalian coba tulis oleh kalian. Misalkan ya, kalian melihat contohnya di sini, melihat kejadian banjir atau longsor. Coba sekarang ibu kasih kalian tugas, tulis di situ kalimat thayyibah yang di sini nanti ibu mau nulis suatu kejadian, nanti kalian yang menulis kata-kata thayyibahnya. Satu aja tapi dibikin seperti kaligrafi, ya, jadi lebih besar. Contohnya nih,
The Bluetooth device